Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita telah sampai pada sesi inti acara ini. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Sofifar Sinansari, SPM MP, lahir di Banjarnegara 23 November 1984. Saat ini instansi bekerja di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk riwayat pendidikan, S1-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada, Budidaya Perairan. Untuk judul skripsinya itu isolasi, karakterisasi, dan uji patogenisitas bakteri kandidat biokontrol fibriosis dari air laut dan lumpur tambak di Kabupaten Situbondo. S2-nya di Universitas Brawijaya, jurusan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Judul tesisnya diagnosa viral nervous necrosis atau VNN pada ikan kerapu bebek dengan teknik loop mediated isothermal amplification atau LAMP. Kemudian S3-nya di IPB University, bidang studinya aquaculture dengan judul disertasi peran kombinasi cahaya dan melatonin terhadap reproduksi ikan Synodontis dan maskulinisasi larva dengan ekstrak serbuk sari pinus. Riwayat jabatan saat ini di Balai Riset Pendidikan HIAS sebagai instruktur. Kemudian pengalaman penelitian banyak sekali ini. Mungkin akan saya bacakan yang terakhir. Itu di 2019, perbaikan kualitas genetik ikan hias yang berkembang di masyarakat dan tanaman hias air. 2019 juga difusi inovasi pakan ikan nila berbasis maggot. Dan 2020 uji lapang teknologi budidaya ikan dan evaluasi rilis ikan beta rubra. Publikasi artikel juga sangat banyak. Terakhir itu tahun 2021 akan saya bacakan. Pengaruh pada tebar terhadap konsumsi oksigen dan respons stres ikan cupang alam beta imbelis. Pernah juga menjadi pemakalah seminar ilmiah. Juga telah menulis 2 buku terakhir tahun 2020 dan tahun 2020. Dan telah mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun KKP. Baik, mari kita beri sambutan yang meriah kepada Ibu Dr. Sofi Farinan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Joni Haryadi selaku Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias sekaligus PLT SES Badan BPPS DMKP. Alhamdulillah ya untuk kegiatan pagi hari ini begitu ceria sesuai dengan slogan balai kami, Balai Ikan Hias itu balai yang ceria, 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 ceria. Nah, untuk melanjutkan, saya langsung to the point aja untuk materi pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin share screen. Bagaimana? Apa sudah terlihat? Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya tadi Mas Putra sempat sedikit kesleo ya menyebut nama saya. Nama lengkap saya adalah Sofifar Sinansari. Panggilan saya itu seperti yang tadi Pak Kabalai. Seperti Pak Kabalai bilang panggil saya Teh Inan. Kali ini saya akan mempresentasikan. Mohon maaf nih saya belum di. Oke. Dengan judul rahasia dibalik jantanisasi ikan untuk hasil yang maksimal yang disampaikan pada webinar pada tanggal 11 November 2025 dengan semangat penuh
karena kita kemarin tanggal 10 baru saja merayakan Hari Pahlawan. Mari kita lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Apa itu jantanisasi? Di sini adalah jantanisasi merupakan proses pembalikan kelamin yang seharusnya dari betina kemudian diarahkan menjadi jantan, yaitu kita jantan fungsional dengan menggunakan metode tertentu. Nah, jantanisasi juga di dalamnya juga termasuk seks reversal, yaitu seks reversal itu merupakan teknologi yang mengarahkan pembalikan kelamin dari betina atau jantan itu pada saat gonad ikan atau gonad ikan belum terdiferensiasi secara sempurna. Untuk proses jantanisasi ini di sini secara genetiknya itu tidak berubah secara genotipnya, tapi secara fenotipnya itu berubah menjadi jantan. Nah, kenapa sih jantanisasi ini penting? Untuk beberapa jenis ikan seperti ikan nila ya pada umumnya, pada ikan nila untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan seragam, karena ikan nila monoseks ini akan cenderung untuk energinya dipakai untuk tumbuh. Jadi energinya jika monoseks tidak digunakan untuk untuk reproduksi. Kemudian pentingnya jantanisasi itu untuk pengendalian reproduksi ikan liar. Selanjutnya juga untuk efisiensi pakan dan potensi ekonomi. Di sini potensi ekonominya yaitu waktu panen biasanya lebih singkat dan kemudian panen yang lebih seragam. Nah, untuk beberapa ikan hias di sini, mohon maaf, saya balik. Untuk ikan hias itu beberapa nilai estetika dan komersial seperti pada ikan cupang dan gapi, di mana untuk ikan-ikan jantan itu lebih menarik gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa untuk menggunakan ruang dan sumber daya. Selain itu dengan selanjutnya meningkatkan kualitas genetik pada ikan. Nah, untuk hasil jantanisasi ini, apakah hasil ini bisa maksimal gitu? Bisa, sebenarnya bisa, karena idealnya itu tujuan ideal jantanisasi ini adalah menghasilkan populasi jantan murni lebih dari 90% jantan. Tapi faktanya di dalam budidaya itu termasuk juga hasil-hasil riset pun juga banyak yang mencapai 60 bahkan 80% jantan. Ada beberapa permasalahan atau mungkin sedikit kesalahan ya dalam proses jantanisasi ini, misalnya kami misalnya para peneliti atau mungkin pelaku usaha, pelaku pembudidaya itu fokus pada dosis hormon tanpa memperhatikan faktor lingkungan dan waktu. Kemudian padahal pada proses jantanisasi ini kunci suksesnya adalah ada di tiga faktor, yaitu faktor waktu, dosis, dan lingkungan. Nah, untuk untuk fase kritis dalam diferensiasi prinsip dasar dari jantanisasi ini yaitu tetap para peneliti atau pembudidaya pada umumnya itu harus memperhatikan fase kritis yaitu waktu yang tepat untuk melakukan pembalikan kelamin, yaitu di mana pada saat diferensiasi kelamin dan gonad belum terbentuk menjadi testis atau ovarium, itu terjadinya tuh kapan gitu. Ada beberapa ikan itu terjadi pada fase bintik mata atau fase kuning telur habis. Nah, kuncinya untuk jantanisasi ini adalah ada di hormon, yaitu hormon androgen yang biasa kita kenal sebagai 17 alfa metiltestosteron, di mana 17 alfa metiltestosteron ini pada umumnya itu sesuai dengan peraturan KKP itu penggunaannya dibatasin karena banyak menimbulkan residu dan terkait dengan keamanan pangan. Selanjutnya akhirnya karena metiltestosteron ini penggunaannya itu dibatasi, jadi
perlu alternatif-alternatif lain, bahan seperti penggunaan fitohormon atau bahan alami yang sudah melalui beberapa penelitian seperti purwaceng, cabai Jawa, madu, ekstrak teripang atau ekstrak etanol seledri, kemudian air kelapa, tepung testis sapi, pasak bumi, bahkan serbuk sari pinus. Mungkin Bapak Ibu semua masih awam ya dengan serbuk sari pinus ini. Serbuk sari pinus ini yang kita pakai adalah serbuk sari pinus yang jantan ya, serbuk sari pinus yang jantan, bukan bunga pinus yang betina. Mohon maaf. Mohon maaf tadi ada sedikit ada sedikit ini. Tadi sampai mana Mas Putra? Oh gitu, oke. Untuk pemanfaatan serbuk sari pinus ini, karena menurut beberapa hasil penelitian itu bisa digunakan sebagai alternatif bahan alami yang kalau menurut saya itu pertama tidak ini ya tidak berebut dengan manusia gitu. Kalau misalnya kayak madu itu kan dimanfaatkan oleh manusia juga gitu, untuk ekstrak teripang juga gitu. Kemudian untuk untuk daun seledri seperti itu kan biasanya digunakan untuk kesehari-hari kebutuhan manusia. Serbuk sari pinus itu jarang untuk Indonesia kalau di daerah luar negeri untuk serbuk sari pinus udah banyak dimanfaatkan untuk sebagai tepung. Tepung bisa dibuat untuk obat buat ya yang ngomongnya saya agak sedikit ini. Cara kerjanya mirip kayak purwaceng untuk meningkatkan vitalitas, tapi juga untuk meningkatkan kesehatan juga bisa. Untuk selanjutnya ini ada beberapa metode untuk jantanisasi ikan yang sudah berkembang dan pada umumnya ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti ada metodenya itu seperti metode pemberian pakan, yaitu melalui oral, di mana hormon atau fitohormon yang tadi itu dicampur melalui pakan. Nah, pada umumnya untuk pemberian secara oral ini adalah metode jantanisasi yang paling umum dan yang efektif, serta diberikan selama periode tertentu, yaitu sekitar usia ikan itu 7 sampai 30 hari setelah penetasan. Nah, kemudian ada juga metode perendaman larva. Di sini perendaman larva ini larva direndam dengan larutan hormon atau fitohormon pada konsentrasi dan waktu tertentu. Untuk efektif pada larva ini juga sama seperti pemberian secara oral, yaitu sebaiknya tuh kurang dari 7 hari atau pada fase bitik mata. Selanjutnya ada juga penyuntikan induk. Untuk penyuntikan induk pada proses jantanisasi itu biasanya jarang dilakukan ya, karena untuk kalau kita menyuntik dengan induk kan harapannya si induk itu akan menghasilkan anak-anakan yang dengan jenis kelamin jantan, tapi untuk penyuntikan jarang dilakukan. Kemudian juga ada metode lain seperti secara genetik, yaitu menggunakan persilangan terkontrol. Di sini tanpa menggunakan hormon, tapi memerlukan waktu dan fasilitas untuk pemeliharaan yang cukup yang bagus. Nah, selanjutnya ada juga paparan lingkungan. Untuk paparan lingkungan itu bisa menggunakan benih larva atau benih yang dipapar seperti dengan suhu tinggi, pH ekstrim maupun cahaya. Nah, beberapa penelitian juga untuk yang cahaya ini yang pernah saya baca, seperti pada cahaya hijau itu ternyata mampu meningkatkan presentase jantan pada ikan zebrafish. Kemudian ada kelemahannya gitu, misalnya hasil yang tidak konsisten gitu, resiko ikan stres, bahkan terjadi interseks. Nah, kemudian juga ada metode selanjutnya, yaitu perendaman induk.
Jadi induk itu direndam, induk yang matang gona itu direndam. Seperti pada moli, contoh pada ikan-ikan moli itu induk betina yang telah matang gona itu direndam menggunakan hormon atau fitohormon. Kemudian untuk yang diharapkan ya seperti yang penyuntikan induk tadi. Jadi larva-larva atau benih-benih yang dihasilkan dari induk betina tersebut itu harapannya menjadi jenis kelamin jantan. Nah, ini ada beberapa aplikasi jantanisasi ikan untuk ikan konsumsi pada ikan nila, lele, dan mas. Nah, di sini ada beberapa metode juga digunakan, ada yang metode perendaman, oral, bahkan ada yang menggunakan suhu tinggi. Di mana untuk pemberian untuk hasil jantanisasi ini tetap masih di bawah rata-rata masih di bawah 90%, kecuali ini pada ikan mas. Ini menurut penelitiannya Biswas 2020 ini ternyata suhu pun juga suhu sekitar 34 derajat Celcius bisa menghasilkan 100% jantan. Ini lebih bisa diaplikasikan, tapi kita untuk mengeset dengan suhu tersebut memerlukan alat dan bahan yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ini untuk ikan hias. Ikan hias seperti cupang, gapi, atau rainbow itu di sini rata-rata untuk metodenya menggunakan oral dan perendaman. Untuk beberapa seperti aplikasi bahan alami, seperti hasil pada pada yang ikan konsumsi juga. Untuk ikan-ikan ini tuh rata-rata hasilnya ya 80% lah, 80% untuk bahan alami tersebut. Berarti kan intinya alternatif bahan alami tersebut bisa untuk mengganti metil testosteron. Nah, di sini pun juga ada untuk ikan-ikan hias yang lain seperti ikan bedaka atau ikan sinodontis, bisa juga menggunakan bahan-bahan alami. Nah, di sini pun tetap ya untuk pemberian bahan alami pun juga harus disesuaikan dengan dosis. Apakah kita memberikan dalam bentuk tepung, ataukah kita memberikan dalam bentuk ekstrak, ataukah untuk aplikasinya bahan alami itu bisa bahan alami kita kombinasikan dengan faktor lain seperti faktor lingkungan. Jadi itu bisa dikombinasikan untuk menghasilkan atau meningkatkan persentase jantan. Nah, untuk keberhasilan dan tantangan untuk keberhasilan pada mohon maaf untuk ada nama Pak Muhammad, mohon di unmute Pak. Pak Muhammad Asrohudin, mohon di unmute. Oke, terima kasih Bapak. Keberhasilan dan tantangan pada proses jantanisasi ini yaitu mengenai legalitas dan keamanan pangan seperti penggunaan MT itu harus sesuai dosis dan pengawasan yang ketat. Dan seharusnya penting untuk memastikan bahwa tidak ada residu hormon. Berarti pada saat aplikasinya kita harus memperhatikan jangan langsung membuang sisa perendaman atau hormon tersebut itu langsung ke lingkungan. Berarti kan di sini harus ada harus ada di airnya itu diolah lagi atau kita lakukan treatment untuk menghilangkan residu hormon. Nah, kemudian kalau untuk penelitian bahan alami, di sini untuk bahan-bahan alami itu sesuai dengan hasil penelitian yang tadi itu termasuknya alternatif yang alami, bahan alami yang efektif dan lebih aman. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan pengaruh lingkungan juga seperti kualitas air, suhu pH, oksigen juga harus dijaga secara optimal sesuai dengan selama periode jantanisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini juga sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jantanisasi.
dan membutuhkan pengetahuan dan ketelitian, misalnya dalam proses pencampuran hormon, dalam pemberian pakan, dan proses dalam treatment nanti setelah hormon itu selesai digunakan, itu memang memerlukan keterampilan teknis yang mumpuni. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kunci jantanisasi, kesuksesan jantanisasi itu menurut saya itu ada 3, yaitu ketelitian, kontrol lingkungan yang tepat, dan konsistensi. Maka demi keberhasilan jantanisasi ini, lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan jantanisasi. Kemudian konsistensi juga, dalam misalnya untuk prosedur-prosedur tata laksana pemberian hormon, terus tata laksana jika mulai oral kan tata laksana pemberian pakannya juga harus sesuai, dan ketelitian di sini adalah dosisnya itu juga harus sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak kalau untuk bahan-bahan yang tidak alami, tadi yang hormon yang bukan alami itu memerlukan treatment yang lebih baik gitu untuk menghilangkan residu-residu pada lingkungan. Nah, mohon maaf, sekian paparan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau nanti langsung dari Mas Putra ya. Dari Mas Putra untuk memilih siapa-siapa yang akan bertanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sofifar atas pemaparan yang luar biasa. Sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan kami menginformasikan kembali bahwa link absensi akan di-share di akhir sesi ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian tetap stay bersama kami sampai akhir acara. Baik itu yang di Zoom maupun di YouTube, semua akan mendapatkan sertifikat. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan pertama. Akan saya buka terlebih dahulu 3 penanya pertama yang raise hand di Zoom. Baik, sudah ada 2 orang nih. Langsung saja ya, Ibu Inan, Dr. Inan. Dari Bapak Laode. Siap. Sebelumnya izin terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Laudi Probuton dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pertanyaan saya itu dari proses jantanisasi, apakah terdapat risiko perubahan genetik atau kelainan biologis jangka panjang akibat penggunaan hormon sintetis pada indukan atau keturunan hasil jantanisasi? Terima kasih. Bagaimana Mas Putra, ini langsung dijawab atau baik? Ini langsung dijawab ya untuk tadi pertanyaan dari Laode, Bapak Laode. Untuk jantanisasi ini, untuk apakah terjadi kelainan genetis atau yang yang memanjang seperti tadi ya? Kalau secara genetik untuk proses jantanisasi ini tidak mempengaruhi genotip, tapi mempengaruhi fenotip. Jadi jantan yang dihasilkan merupakan jantan fungsional. Secara fungsional itu bisa digunakan untuk pemijahan atau untuk perkawinan, itu tidak masalah. Nah, untuk apakah menghasilkan misalnya dari ukuran yang ikan-ikan yang berbeda secara genetik. Nah, di sini itu kejadian yang sering untuk jantanisasi itu, kejadian yang sering dialami itu ini Pak, kejadian interseks. Jadi dalam kelamin ikan tersebut itu ada 2 jenis kelamin, yaitu ada dua yaitu ada telur dan ada sperma. Nah, ini sangat merugikan ya bagi para pembudidaya, dan untuk mengatasi interseks tersebut
biasanya harus menggunakan dosis hormon yang tepat. Bagaimana Bapak Laude? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Moh Suwardi, silakan. Ya, terima kasih. Memang sangat menarik sekali webinar hari ini. Ada satu pertanyaan, Bu, yang saya harus sampaikan ini terkait perendaman, metode perendaman. Apakah semua jenis ikan bisa dilakukan perendaman? Contohnya, kalau Ibu sampaikan tadi terkait serbuk saripinus. Saya lihat di tabel hanya untuk, kalau tidak salah, moli atau apa tadi. Apakah itu bisa digunakan di jenis-jenis ikan yang lain? Maksudnya seperti ikan nila, ikan mas, atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bapak Suwardi. Untuk ini, apa namanya, untuk perendaman apakah bisa untuk semua jenis ikan? Kalau menurut saya itu bisa, Pak, selama ikan tersebut itu usia direndamnya itu sebelum fase diferensiasi seksual. Jadi kira-kira tuh usia sekitar 7 sampai 30 hari pasca tetas. Nah, untuk tadi seperti serbuk saripinus, untuk serbuk saripinus itu juga bisa melakukan perendaman juga, Pak. Untuk perendaman kita juga bisa dibuat ekstraknya, terus kita rendam dengan dosis tertentu. Kalau untuk hasil penelitian saya itu, saya melakukan maskulinisasi pada ikan sidodontis dengan menggunakan ekstrak serbuk saripinus dengan dosis 0,25 gram, 0,2 miligram per liter. Saya menghasilkan jantan 2 kali lipat dibandingkan kontrol. Jadi kontrol di hasil saya itu banyak jantannya itu sedikit, sedangkan di saya hasil penelitian saya itu menghasilkan 2 kali lipat, meskipun secara presentase jantan masih yang terbaik masih metil testosteron seperti itu, Pak. Nah, kemudian apa tadi, Pak? Kalau untuk jenis-jenis yang lain, jenis-jenis ikan, biasanya sih kalau saran saya dilakukan ini, Pak, kombinasi gitu. Jadi pada saat perendaman kita menggunakan perendaman bahan alami saja, seperti tadi yang saya paparkan. Contoh misalnya yang sesuai penelitian saya itu serbuk saripinus, itu kita bisa melakukan perendaman, akan tetapi lebih baiknya itu dilakukan pakai kombinasi. Misalnya pada usia setelah ikan itu mau makan pelet, itu bisa dilanjutkan dengan melakukan pemberian secara oral. Secara oral kan biasanya ikan umur 2 minggu sudah bisa makan pelet. Nah, itu bisa dilanjutkan tuh, Pak, sampai kurang lebih pemeliharaan 60 hari. Itu hasilnya biasanya kalau kombinasi itu lebih baik daripada hasil yang misalnya perendaman aja gitu atau oral saja. Tapi kalau misalnya terlalu ribet atau gimana, ya paling enak memang metode perendaman. Jadi memang sudah kita perlakukan ikan itu di awal kehidupannya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Supardi? Ya, makasih, Bu, atas jawabannya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Suwardi atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya izin menginformasikan bahwa yang raise hand di Zoom akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Sofifar. Untuk yang pertanyaan via chat dan YouTube akan saya bacakan setelah ini. Baik, selanjutnya dari Bapak Wildan Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait perendaman dan secara oral gitu. Nah, ini kan tadi bisa dikombinasikan di antara kedua itu. Nah, untuk dosisnya itu bisa disamakan atau masing-masing berbeda gitu untuk dosis perendaman dan oral. Dan kan ini ada beberapa bahan ya, menggunakan metil atau tadi ada beberapa bahan alami. Nah, kira-kira efektivitasnya berapa persen di antara bahan-bahan itu? Terima kasih.
Terima kasih dengan Bapak Wildan. Saya untuk mencoba menjawab untuk pertanyaan mengenai apa namanya metode perendaman atau oral yang dikombinasikan tadi itu apakah dosisnya itu harus sama atau berbeda? Kalau menurut hasil beberapa penelitian itu untuk yang perendaman itu kan dosisnya miligram per liter ya Pak. Jadi kalau misalnya kalau hasil penelitian saya itu kan 0,25 miligram per liter salipinus. Berarti untuk rendamannya saya rendam selama kurang lebih 5 sampai 10 jam. Nah, setelah itu jika ikan tersebut itu sudah apa namanya sudah bisa untuk makan pelet akan bisa dilanjutkan dengan oral. Oral itu juga dari ekstrak serbuk sari atau mungkin tepung serbuk sari pinus itu bisa dicampur dengan pelet dengan menggunakan metode coating ya, disemprot untuk coatingnya biasanya menggunakan putih telur dengan sekitar 100 gram putih telur terus dicampurkan dengan 0,25 mg ekstrak serbuk sari, kita kocok atau kita mix kuat. Nah, selanjutnya tinggal disemprot ke pakan tersebut. Tapi jangan lupa kalau untuk oral itu hormon-hormon tertentu itu hormonnya tidak boleh dijemur di sinar matahari langsung. Seperti yang untuk yang saya gunakan itu hormonnya tuh hanya setelah pakan itu disemprotkan, setelah hormon disemprotkan ke dalam pakan untuk pengeringannya hanya di ada naungannya gitu Pak, di naungan jadi tidak langsung terpapar cahaya matahari. Untuk efektivitas bahan-bahannya, nah efektivitas bahan-bahan masing-masing bahan alami itu berbeda-beda. Jadi untuk efek bahan alami yang tergantung jenis bahannya, misalnya dan kandungannya juga. Misalnya kalau untuk beberapa bahan alami yang tadi itu kan ternyata di dalamnya itu mungkin mengandung sedikit atau mengandung sedikit testosteron gitu, testosteron alami yang ada di dalam di dalam bahan alami tersebut. Nah, kalau untuk hasil penelitian saya itu pada serbuk sari pinus yang saya dapatkan dari pohon pinus itu saya menghasilkan hormon testosteron sebesar 24 nanogram per liter. Jadi ini termasuknya untuk serbuk sari ini kandungan testosteronnya besar. Tapi untuk bahan-bahan yang lain saya mencari literaturnya itu jarang gitu yang penelitian bahkan sampai mencari apakah masing-masing itu mengandung testosteron itu berapa nano gitu. Saya belum menemukan gitu Pak. Bagaimana Pak Wildan? Baik, terima kasih. Untuk itu efektivitas untuk ke ikannya itu berapa persen menjadi jantan gitu? Nah, untuk efektivitas menjadi jantan itu kalau untuk bahan alami memang masih lebih rendah dibandingkan hormon MT Pak. Seperti yang hasil saya tadi kan berkisar antara 60 sampai 80% jantan begitu Pak. Bagaimana Pak Wildan? Baik, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Wildan atas pertanyaannya. Kita lanjut dari Bapak Muhammad Sudarmaji. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, saya dari Jawa Timur, Pandangan Pasuruan, kelompok budidaya ikan hias, khususnya Rainbow Fish Bu. Yang kendala di kami selama ini ikan-ikan jenis rainbow itu kebanyakan menghasilkan anakan betina. Apalagi induknya kalau yang semakin tua semakin banyak yang betina gitu Bu, sampai 70%. Kami tadi ada metode yang pakai pencahayaan pakai warna hijau itu Bu. Itu bisa izin untuk penjelasannya.
barangkali metodenya seperti apa, caranya Bu, pencahayaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan, terus di usia berapa, eh, itu anakan atau larva atau masih posisi telur, itu yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, barangkali bisa dijelaskan juga Bu, untuk bahan-bahan herbal apa saja mungkin yang selain yang tadi itu, kan tadi yang di pembukaan tadi eh, bisa pakai daun pepaya atau apalagi yang kami semisal mencarinya nggak sulit gitu Bu. Itu. Itu aja, yang terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Sundarmaji. Ya, Pertanyaannya ada dua ini. ya. Kalau untuk aplikasi jantanisasi menggunakan pencahayaan itu sebaiknya dilakukan pada saat ini Pak, setelah pemisahan. Jadi pada saat fase bintik mata itu siap ikan kan fase bintik mata itu berbeda-beda. Ada yang 30 jam, ada yang 29 jam itu sudah. Atau lebih baik ya fase telur itu atau mungkin pada saat pemisahannya bisa menggunakan cahaya. Jadi kalau di sini cahayanya itu biasanya menggunakan akuarium atau bak fiber Pak. Nah untuk cahayanya bisa menggunakan cahaya LED yang ada di pasaran. Daya LED bisa kita tempelkan menggunakan di papan begitu Pak, tempel di papan. Sekitar kurang lebih ada, kalau misalnya cahaya LED-nya itu matanya 3 titik, pakai 6 LED. LED ya. Kalau yang 3 titik kan pakai yang 6 titiknya. Nah kalau untuk durasinya berarti ya selama ikan itu seperti yang direndam itu Pak, bawah direndam. Jadi kan paparannya lama, jadi kurang lebih paparannya itu sekitar 0 sampai 30 hari. Nah untuk penggunaan LED pun juga termasuknya kan murah ya Pak, untuk tidak terlalu mahal, untuk biaya listriknya juga tidak terlalu mahal. Dan untuk tadi sebaiknya kalau untuk penggunaan cahaya itu gini Pak, akuariumnya itu ditutup menggunakan yang gelap, baru nanti cahaya. Kalau misalnya akuarium itu terbuka seperti itu kan, terus cahaya masuk akan ada gangguan dari cahaya-cahaya lain gitu. Sebenarnya sih kalau Bapak punya bak fiber lebih enak Pak menggunakan bak fiber yang ukuran ya kecil lah gitu. Kalau misalnya bak fiber yang saya kalau bak fiber ukuran ini Pak, ukuran 70, ukuran yang agak tinggi itu yang untuk ya ukuran 70 tinggi 70 cm lah kurang lebih, saya agak lupa nih ini 60, 50, 70 itu. Nah itu biasanya pakai lampunya cukup pakai 6 LED untuk 6 LED untuk satu bak begitu Pak. Nah untuk bahan herbal apa saja? Nah kalau bahan herbal saja yang misalnya nih di tempat Bapak kan di Timur tuh adanya apa gitu misalnya. Sebenarnya Bapak tuh bisa membeli di Pak, kayak misalnya tadi tepung Purwaceng misalnya, itu juga bisa beli di marketplace. Kalau untuk kayak yang saya pun yang salib itu juga bisa dan untuk yang kalau misalnya Bapak ke pasar, penelitian itu kan ternyata dengan menggunakan tadi seledri atau madu itu kan kita bisa beli Pak. Jadi insya Allah kalau selama ada di marketplace ya bisa dibeli begitu Pak. Bagaimana Pak Sundarmaji? Baik, siap. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sundarmaji. Untuk pertanyaan dari Zoom yang resen, kita batasi 3 pertanyaan lagi sampai Bapak Udin. Selanjutnya akan kami bacakan dari chat dan YouTube ya. Baik, silakan Bapak Agus Arifin. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainan, apa kabar? Selamat ketemu lagi di sini ya. Iya nih, Mas. Oh iya. Ya, saya Agus Mbak dari Jatiluhur, mungkin masih kenal. Ya.
Iya. Ini Pak mau izin bertanya tadi terkait apa materi maskulinisasi atau jenilisasi ikan ya. Tadi kan disampaikan kalau terutama untuk metode perendaman itu kan kalau bisa kan sisa air yang ada hormon tambahan alaminya kan jangan dibuang sembarangan ke lingkungan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman atau kajian dari Mbak Inan itu apa dampak yang bisa ditimbulkan kalau misalnya limbah dari sisa air rendaman maskulin apa untuk jurnalisasi itu terbuang ke lingkungan dan bagaimana mungkin prosedur tata laksana penanganan penanganan air sisa itu tuh apa untuk maskulinasi itu Mbak. Mungkin saja Mbak, terima kasih, mohon informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Agus. Nah, ini adik kelas saya ini. Terima kasih banyak. Untuk saya langsung ini aja ya Mas Agus ya. Untuk perendaman itu sebaiknya itu apa sih dampaknya gitu jika menggunakan hormon-hormon tadi. Biasanya sih kalau untuk hormon alami, untuk hormon yang berbahan dari herbal atau alami yang tadi itu dampak ke lingkungan secara nyata itu belum ditemukan. Tapi kalau untuk ini metil testosteron itu dampaknya itu akan sangat merugikan bagi lingkungan, seperti dampaknya tuh mirip kayak penggunaan ini Mas, apa namanya, pupuk ya. Jadi sama terurai di dalam air maupun di dalam tanah. Nah, kemudian untuk tata laksana treatment untuk air sisa hasil perendaman itu gimana Mas? Oh ya. Untuk sisa hasil perendaman itu biasanya kita treatment menggunakan arang yang biasa dipakai untuk pembakaran itu, bisa treatment dengan menggunakan itu, atau apa namanya, jika sebaiknya sih itu direndam dulu, jadi menunggu sedikit lama jika air sisa perendaman, terus kemudian kita beri arang sekitar beberapa hari. Nah, baru setelah itu kan diharapkannya bahan-bahan yang berbahaya itu terserap di dalam arang tersebut. Nah, setelah itu bisa dibuang. Tapi sih sebaiknya untuk pembuangannya kalau misalnya tapi agak susah ya kalau misalnya di pembudidaya secara umum ya, sebaiknya ya buangnya jangan sembarangan, misalnya jangan langsung masuk ke dalam apa namanya, misalnya sungai atau biasanya sungai atau apa namanya air irigasi begitu, jangan langsung, lebih baik di treatment terlebih dahulu seperti yang tadi saya kemukakan. Terima kasih. Bagaimana Mas Agus? Terima kasih atas informasinya Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya Bapak Saka, kami silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan di chat ya, saya bacakan langsung karena pengen tahu. Kan penggunaan MT dinilai dilakukan pada saat benih ataupun larva ya Bu. Ya. Sedangkan yang kita konsumsi itu ukurannya udah agak besar dan perlu waktu yang agak lama. Apakah residu MT tersebut masih berbahaya di ikan tersebut? Kemudian kan saya emang tertarik untuk mencoba ya Bu, tetapi kan tadi dibatasi oleh KKP, dibatasi sampai pada tahap mana MT ini digunakan gitu. Terima kasih penjelasannya. Baik, Pak Abdul Saka, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk MT itu kan aplikasinya di larva atau benih. Nah, sebaiknya residunya apakah masih ada dalam tubuh ikan sampai ikan panen. Kalau menurut pendapat saya itu residunya masih ada Pak, karena untuk MT ini kan sebahan yang susah terurai dalam daging. Jadi ini juga apa namanya berkaitan dengan keamanan pangan juga. Untuk hormon tersebut, dan MT pun juga mengandung zat karsinogen yang jika kita makan itu akan menimbulkan bahaya bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya untuk penggunaan MT yang aturan KKP yang terbaru, aturan yang pertama itu sebelumnya kan PMT memang dilarang, tapi untuk peraturan yang selanjutnya MT itu dibatasi di sini. Menurut aturan KKP itu hanya sebatas untuk penelitian saja Pak. Bagaimana Pak Saka? Oke, jadi untuk ikan nilama emang sudah tidak dibolehkan sama sekali ya Bu? Iya Pak, jadi untuk ini penggunaan MT itu tidak boleh Pak. Untuk yang aplikasi misalnya
untuk yang kita dijual ke pasaran. Tapi kalau hanya untuk sebatas penelitian masih diizinkan, Pak. Terima kasih. Tapi dengan dosis tertentu ya, Pak. Ya, Kalau di saya dosisnya MT ini yang diperbolehkan 2 miligram per liter. Sangat sedikit tapi efeknya dahsyat begitu, Pak. Hanya 2 miligram efeknya sangat dahsyat bagi tubuh dan maupun lingkungan kita. Terima kasih, Bu, Pak. untuk terakhir, Ya. kalau ikan di ikan hias, apakah sama? Tidak diperbolehkan juga, Bu? Apa masih ada keringanan? Oh, kalau untuk ikan hias, pendek pengetahuan saya itu masih boleh, Pak, asal ikan tersebut itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Kalau untuk ikan-ikan hias seperti yang ikan rainbow yang udah rainbow atau gapi itu masih bisa, Pak, asal ikan tersebut tuh tidak dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Abdul Saka. Selanjutnya Bapak Udin, terakhir. Baik, terima kasih Bapak Moderator, terima kasih Bu Inan, saya Udin, pembudidaya ikan di Bogor. Baik Ibu, izin bertanya, ada 3 hal yang saya tanyakan. Satu, ketika tadi Ibu menggunakan banyak sekali bahan-bahan yang berbasis nabati ya untuk untuk mengubah kelamin ikan dari betina menjadi jantan. Jadi pertanyaan saya, itu kan semua fitosteroid ya, yang jelas fitosteroid. Dan celakanya kan kalau untuk nabati itu golden standarnya nggak ada. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika menggunakan perwoceng yang dipanen musim panas dengan musim hujan pasti akan berbeda efeknya atau kandungan fitosteroidnya. Begitupun misalnya ditanam dataran tinggi, dataran rendah dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, alangkah baiknya kalau misalnya Ibu Inan dapat memberikan informasi kandungan dari metil testosteron dari berbagai tanaman, terutama yang bersifat fitosteroid. Jadi kami dari pembudidaya bisa memperkirakan dosis selama perendaman dan efektivitas dari tiap tanaman yang digunakan untuk mengubah kelamin ikan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait MT ya, metil testosteron, selama ini memang menjadi golden standar untuk mengubah kelamin ikan. Ini sih saran mungkin perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil riset yang ada. Sepertinya kita harus meninjau kembali penggunaan metil testosteron untuk aquaculture. Tinjau kembali dalam artian apa? Sebenarnya sudah banyak hasil riset yang menunjukkan bahwa terutama pada konsumsi ya, kalau ikan hias mungkin nggak dimakan langsung oleh manusia. Ketika di riset kita cerita, banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa MT ini sudah clearance kurang dari 30 hari pasca pemberian. Sedangkan pemeliharaan nila, lele, baung dan sebagainya sampai konsumsi waktunya jauh lebih panjang lagi, sehingga ini perlu tinjau kembali Ibu untuk penggunaannya. Barangkali dengan data-data ilmiah seperti ini bisa dilakukan mungkin izin kembali penggunaan MT secara tepat dan bijak untuk pengelihan kelamin pada ikan konsumsi. Kalau saya lihat mungkin dari publikasi yang paling lama mungkin Strauss et al 2013 sampai Des et al 2023 sepertinya is confirm bahwa penggunaan MT sebenarnya aman untuk ikan. Yang ketiga Ibu, terakhir nih saran saja, sebenarnya betul sekali tata laksana penggunaan MT yang bermasalah sebenarnya dalam artian sisa perendaman hasil perendaman ikan. Namun simpelnya sebenarnya ketika MT sisa rendamannya itu kita panaskan lebih dari 96 derajat, kita panaskan saja didihkan, sisanya insya Allah akan hilang dampaknya, akan rusak, karena MT kan basicnya adalah hormon dan hormon adalah protein. Ketika beberapa literatur menunjukkan bahwa simpelnya ketika kita rebus saja sisa rendamannya di atas 96 derajat selama 5 menit, insya Allah efek MT-nya akan hilang dan akan tidak berfungsi untuk merubah kelamin ikan di perairan. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ina.
Baik, terima kasih Bang Udin. Ini abang saya ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, bahan-bahan alam seperti yang tadi fitosteroid itu apa namanya untuk kandungan testosteronnya itu apa aja gitu. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi ya Bang Udin untuk saya secara pribadi atau mungkin untuk Balai Riset Budidaya Ikan Hias itu kita mungkin bisa mempublikasikan atau semacam kayak membuat artikel populer untuk tentang apa namanya jenis-jenis bahan alam gitu, jenis bahan alam, terus kemudian kandungan testosteronnya, dan tingkat keberhasilannya. Mungkin bisa buat inspirasi kita nih Bang Udin untuk membuat apa namanya semacam artikel populer lah ya untuk yang bisa disampaikan ke para halayak inilah dunia perikanan. Nah, untuk selanjutnya untuk penggunaan MT itu perlu terulang. Nah, ini untuk peninjauan ulang kembali penggunaan MT itu memerlukan ini Bang Udin apa namanya kerjasama ya dengan dirjen yang lain. Untuk MT ini kan penggunaannya itu diawasi oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Dan untuk izin membuka apa namanya membuka kembali penggunaan MT ini kan sebenarnya kan sudah ada keringanan ya, buat keringanan sudah ada celah lah di situ pada peraturan yang terbaru. Mungkin nanti saya akan share ke Pak Putra ya untuk peraturan yang baru tentang penggunaan obat dan ikan yang terbaru itu ada ininya masih MT itu masih tergolong obat keras, tapi ada ini apa namanya ada tanda bintangnya apa namanya bisa digunakan sebatas untuk penelitian. Tapi kemungkinan untuk ditinjau kembali ini perlu apa namanya perlu kajian yang lebih lanjut gitu. Nah untuk selanjutnya tata laksana seperti sisa hormon yang tadi. Kalau yang menurut saya sih kalau hormon MT itu kan termasuk hormon sintetis ya Pak Udin ya. Tapi untuk informasi yang tadi saya terima kasih sekali nih apa namanya tata laksananya seperti dipanaskan apa namanya 96 derajat Celcius kemudian apa namanya salah satunya seperti itu bisa mungkin bisa dilakukan. Dan untuk saya pribadi itu selama ini saya kalau misalnya mentata laksanain sisa-sisa hormon ya saya hanya apa namanya melakukan saya rendam aja gitu Mas Bang Udin dengan apa namanya dengan bahan seperti arang atau dan pasir seperti itu. Tapi untuk yang 96% 96% jadi mohon maaf nih saya baru tahu nih Pak Udin. Terima kasih banyak input buat saya. Bagaimana Bang Udin? Apa ada yang mau sampaikan lagi? Iya, mungkin terima kasih itu sangat-sangat baik sekali Bu Inan. Namun yang penting sepertinya nanti ke depan karena Balai Ikan Hias akan menjadi balai diklat kayaknya sepertinya ya arah-arahnya. Mungkin yang penting itu akan keluar protokol SOP bukan hanya mungkin apa namanya tulisan populer tapi ada suatu protokol atau populer atau apa protokol atau SOP atau protap lah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan fitofarmaka untuk maskulinisasi ikan. Mungkin itu lebih penting lagi. Terima kasih Bu Inan, rekan-rekan semua sukses. Oke, terima kasih Bang Udin. Terima kasih banyak Pak Udin. Baiklah, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, saya izin menginformasikan bahwa link absensi sudah di-share di kolom chat. Harap Bapak Ibu dapat mengisi beberapa kuesioner dan persyaratan lainnya yang ada di link tersebut. Setelah itu akan mendapatkan sertifikat. Baik, Bapak Ibu dan Ibu Dr. Inan, saya izin membaca beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom dan YouTube. Mungkin ada beberapa yang sudah dijawab, mungkin yang belum bisa dijawab. Pertama dari Sani Irawan, bagaimana untuk ikan koi Ibu, berapa dosisnya khususnya untuk ikan koi dan berapa persen tingkat keberhasilannya? Serta untuk ikan nilem sebaiknya menggunakan perendaman oral atau menggunakan yang lebih baik.
Mungkin ini konteksnya ikan nilam untuk penelitian ya, bukan untuk dijual konsumsi. Kemudian dari Bapak Adi Supriyadi, apakah sudah dilakukan uji residu di air budidaya dan bagaimana treatment residu hormon tersebut? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Dr. Inan, direndam arang dan pasir atau direbus mungkin bisa dicoba. Kemudian dari Dede Kusuma, dosis penggunaan Invelon pada ikan hias. Invelon, ini pertanyaannya Invelon. Di chat. Di kolom chat Zoom. Iya, dari Dede Kusuma, dosis penggunaan Invelon pada ikan hias. Apa yang tanya, Mas? Dede Kusuma. Mohon maaf, di ini aja Mas, raise hand aja. Soalnya yang Invelon saya baru pernah dengar nih. Oke, baik. Kita lewati dulu ya Bu. Ya. Setelah ini baru kita buka kembali untuk Bapak. Dari Riem Rahayu, ini efektivitas MT lebih baik daripada bahan alami, tapi MT ada residunya. Bagaimana caranya sudah dijawab. Terus cara penanganan MT setelah melakukan perendaman pada ikan bagaimana sehingga tidak membahayakan lingkungan sudah dijawab. Apakah jumlah padat tebar berbeda dalam perendaman dengan dosis yang sama dapat mempengaruhi daya serap ikan pada hormon tersebut? Itu. Mungkin itu dulu, ada 4 pertanyaan. 3 pertanyaan, silakan dijawab. Oke, terima kasih Mas Putra. Ini pertanyaan pertama dari siapa tadi Mas? Sandi Irawan. Sandi Irawan, itu tentang untuk ikan koi ya. Kalau untuk ikan koi ini, kalau menurut saya itu permasalahan itu bukan jumlah jantan yang terbatas. Jadi untuk jantanisasi ini, maksudnya untuk koi ya bisa dilakukan dengan metode metode perendaman atau mungkin dengan metode oral. Nah, kemudian untuk dosisnya ya? Ya benar Mas, saya nggak belum lihat Mas. Dosis ya? Dosis ya berapa persen? Nah, kalau untuk dosis itu sebenarnya masing-masing dosis perendaman MT atau mungkin perendaman hormon bahan alami itu tergantung jenis bahannya. Jika misalnya menggunakan bahan alami yang dalam bentuk ekstrak, itu biasanya dosisnya tuh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dalam bentuk tepung. Nah, kalau misalnya untuk ikan nilam tadi, kalau misalnya untuk penelitian ya silahkan jika mau menggunakan jika mau menggunakan MT, akan tetapi untuk penggunaan MT-nya juga harus disesuaikan dengan dan batas aman itu sekitar, kalau misalnya untuk sekitar program perendaman yang MT-nya mungkin sekitar 2 mg per liter seperti itu Pak. Gimana Pak? Siapa ini? Untuk ini, dari bagus oral ya. Atau perendaman atau oh gitu. Kalau mau lebih bagus oral atau perendamannya sebenarnya kalau menurut saya sih bagus dua-duanya ya, tergantung targetnya. Kalau misalnya kita kalau bagus mana hasilnya, sebaiknya ya paling bagus. Saya belum bisa menentukan mana yang paling bagus ya, karena masing-masing metode ini punya kelemahan dan punya kelebihan. Tapi kalau untuk kita misalnya pengen tidak repot atau secara hasilnya maksimal, ya menggunakan metode perendaman, tapi pada saat umur atau ikan tersebut masih belum belum jelas antara jantan dan betinanya, itu sekitar umur 7 sampai 30 hari untuk beberapa jenis ikan. Nah, selanjutnya dari Pak Adi Saputo, apakah sudah melakukan uji residu ya di lingkungan? Nah, untuk sampai saat ini, terutama untuk balai kami ya, kalau untuk balai kami itu belum ada kegiatan yang mengarah kepada ini uji residu, karena balai kami ini adalah merupakan balai pelatihan. Mungkin bisa buat masukan buat balai kami, mungkin akan membuat protokol atau semacam SOP mengenai mengenai tata laksana untuk menghindar tata laksana untuk
penggunaan hormon sisa perendaman. Selanjutnya dari untuk pada tebar, Ibu Mbak siapa tadi? Mbak Rim Rahayu. Nah, untuk selanjutnya apakah jumlah pada tebar berbeda? Oh gitu. Oh baik. Kalau misalnya hanya untuk sebatas penelitian, kalau sebatas penelitian itu kita biasanya menggunakan perendaman dengan pada tebar tertentu. Misalnya dengan pada tebar 100 ekor per liter dengan wadah yang kecil. Nah, nanti dari 100 ekor tersebut bisa kita atur pada tebarnya dalam akuarium kalau ikan hias ya. Kalau ikan hias kita tebar misalnya dalam akuarium itu sekitar 50 ekor. Nah, nanti kalau ikannya dalam masa tertentu misalnya 1 bulan, kalau ikannya itu harus di grading, harus di sampling terlebih dahulu, di grading untuk menentukan pada tebarnya. Nah, kemudian apakah pada tebar tersebut itu mengurangi daya serap ikan terhadap hormon? Nah, kalau untuk daya serapnya itu sebenarnya tergantung pada bahan aktif yang ada pada masing-masing bahan tersebut, seperti itu. Jadi apakah mempengaruhi? Ya jelas mempengaruhi karena untuk dosis tertentu dengan misalnya perendaman dosis tertentu dengan jumlah air tertentu itu kan mempengaruhi daya serapnya. Misalnya untuk perendaman 1 liter biasanya cukup untuk 100 ekor. Berarti kalau misalnya kita pembudidaya kita menggunakan wadah yang lebih besar, berarti otomatis bahan yang digunakan juga lebih banyak dengan dosis yang sama, akan tetapi jumlahnya lebih banyak seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Sohihar. Untuk pertanyaan dari Bapak Dade Iskandar, itu Bapak Dadenya saya cek di Zoom keluar. Mungkin ini sebagai catatan kita saja ya, terkait Invelon. Baik, kami buka satu sesi terakhir tanya jawab untuk webinar ini. 3 pertanyaan saja, bisa melalui raise hand ataupun kolom chat. Dipersilakan, akan kami tunggu 5 menit. Halo, permisi Pak. Boleh diskusi sedikit? Boleh, silakan Pak Udin. Iya, ini hanya tadi kebetulan ada yang nanya tentang Invelon ya, kebetulan. Terkait dengan Invelon, sebenarnya Invelon itu kan obat jantan buat manusia ya, atau obat mamalia. Sebenarnya studinya belum ada untuk ikan, karena itu bahan aktifnya kan metrolon, emang benar satu kelompok, satu hormon, satu jenis hormon sintetik juga, tapi sangat efektif buat mamalia dan manusia. Hanya untuk ikan, apakah dosisnya efektif atau tidak? Yang kedua, terkait dengan pasca penggunaannya, memang harus ada studi lebih lanjut, karena penggunaan Invelon dalam jangka panjang juga tidak diperbolehkan, baik terutama untuk manusia. Jadi kalau tadi ada yang pakai Invelon, sebenarnya langkah kita yang sudah bingung buat cari obat buat mengalihkan kelamin. Cuman kadang-kadang kalau basicnya kita nggak tahu, dasar kita nggak tahu, mode of actionnya kita nggak tahu, malah jadi bumerang buat kita. Mungkin lebih baik dikaji lagi penggunaan, baik efektivitas penggunaan maupun pasca penggunaannya. Mungkin itu. Terima kasih. Urun rembuk aja, urun rembuk, hatur nuhun. Oke, terima kasih Bang Udin atas pencerahannya. Tapi kalau misalnya tadi yang katakan Bang Udin ya, untuk Invelon itu obat jantan buat mamalia, saya tuh malah pikirannya tuh kemana-mana gitu ya Pak Udin.
Maksudnya terutama tadi kan bisa aplikasi ke manusia saja, berarti apakah perlu gitu misalnya kayak saya nih minum Envelon, apakah saya akan berubah menjadi jantan? Kan saya belum tahu juga begitu ya. Jadi kayak apa namanya? Jadi pikiran saya kemana-mana nih Bang Udin. Tapi kalau Iya. untuk ya kalau untuk studinya memang belum ada ya secara ilmiah untuk penggunaan Envelon pada ikan seperti yang tadi ditemukan oleh Bang Udin. Akan tetapi mungkin ini bisa jadi ini ya apa namanya jadi kaji lebih lanjut gitu untuk mungkin para peneliti mungkin ya untuk mengkaji-kaji dan kemudian setelah itu kajiannya bisa disampaikan ke kami nih para instruktur nih yang ada di kementerian seperti itu Bang. Jadi ya mungkin ya bisa untuk membukalah jalur apa namanya jalur kerjasama atau mungkin bisa membuka apa namanya untuk kolaborasi seperti itu. Iya, ini saja sekedar informasi aja sembari nunggu ada yang bertanya. Sebenarnya Envelon sendiri kan kalau buat manusia biasanya kalau mohon maaf laki-laki yang kurang greng atau kurang jantan biasanya diberikan Envelon. Salah satunya misalnya terapi untuk menghasilkan testosteron bagi pria yang produksi testosteronnya misalnya di bawah standar. Atau ada juga beberapa terapi misalnya, oh saya mau numbuhkan janggut atau kumis lebih lebat menggunakan terapi hormonal. Nah itu juga dampaknya menggunakan bahan ini bisa menumbuhkan janggut, terus ya kumis misalnya. Hal-hal yang terkait dengan androgen, sifat androgen pada manusia. Mungkin itu saja sih, itu hanya diskusi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Udin. Terima kasih, Bang Udin. Ini sudah ada 2 pertanyaan, Bu, terakhir mungkin ya. Dari pertama dari Bapak Abdul Rohman. Ikan nila kan salah satu ikan yang mouth breeding, apalagi pemijahannya masih alami tanpa inkubator. Maka agar lebih efektif, bagaimana kontrol agar usia larva tidak melewati batas optimal sex reversal? Karena masih dialami di mulut. Kemudian tadi ada juga dari YouTube yang bertanya, hormon serbuk sari pinus bisa diperoleh di mana? Mungkin tadi salah satunya di e-commerce atau mungkin ada tempat lain dari Ibu Dr. Sofihar. Oke, dan terakhir ikan sapu-sapu hias bisa dibudidayakan apa tidak? Mungkin ini pertanyaan yang di luar konteks. Baik, ini pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya setelah itu mohon maaf tidak bisa kami akomodir. Kami persilakan Ibu Dr. Sofihar. Oke, terima kasih Mas Putra. Pertanyaan pertama ini untuk dari Pak Abdul ya, apakah untuk ikan nila, karena ikan nila itu kan mengeram, jenisnya mengeram di mulut induknya. Jadi untuk ikan nila tersebut, kalau menurut hasil literatur yang pernah saya baca itu proses diferensiasi seksualnya tuh lebih lama Pak. Jadi kalau ikan nila itu lebih bagusnya itu diaplikasikan metode jantanisasi itu di bawah usia 30 hari. Jadi pada saat apa namanya ikan itu sudah bisa dikeluarkan dari mulut induknya itu bisa diaplikasikan. Nah, makanya kalau untuk ikan nila ini saran dari saya itu apa namanya mungkin bisa menggunakan kombinasi atau kalau ikan nila tersebut kan sudah bisa langsung apa namanya makan. Sudah. Nah, untuk ikan ini kan sudah bisa makan, berarti bisa menggunakan kombinasi antara mungkin perendaman dan oral. Nah, untuk tadi pertanyaan yang hormon SSP serbuk sari pinus itu bisa dapat di mana gitu. Kalau untuk dari e-commerce itu biasanya serbuk sari yang didapat tuh impor dari apa namanya dari luar negeri. Tapi kalau yang dari hasil pinus kita sendiri itu sampai saat ini tuh memang belum ada yang ini apa namanya yang ngelek. Halo? Halo? Sudah? Dengar Bu, dengar. Iya. Gimana Pak? Halo?
Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Lanjut Bu, lancar Bu. Lancar, lancar Mas katanya. Oke. Mohon maaf Pak, ada sedikit kesalahan teknis tadi. Saya lanjutkan ya. Untuk kalau di Indonesia sendiri kan serbuk sari pinus yang ada di sini kan umumnya jenis merkusi, dan untuk memperolehnya itu di musim-musim tertentu. Biasanya musim kemarau itu banyak ini bunga-bunga jantan yang sudah mekar seperti itu. Nah, kalau untuk selanjutnya ini walaupun di luar konteks, ini yang dimaksud sapu-sapu hias itu biasanya orang itu ada yang bilang tuh ikan sinodontis gitu. Sinodontis kan mirip ikan sapu-sapu. Kalau misalnya dibilang sapu-sapu juga bukan sapu-sapu, karena ikan sinodontis juga termasuk sejenis catfish. Jadi kalau entah yang sapu-sapu bisa dibudidayakan, bisa sebenarnya mungkin sebatas kalau misalnya saya belum tahu nih Pak, sapu-sapu hias yang Bapak maksudkan tuh apakah sapu-sapu yang buat membersihkan kolam, atau ikan sapu-sapu hias yang dalam artian tuh yang soalnya beberapa orang tuh menyebutkan ikan sinodontis tuh kayak ikan sapu-sapu gitu. Jadi saya belum maksud ikan sapu-sapu itu ikan sapu-sapu hias yang pada umumnya yang seperti yang saya maksudkan atau bagaimana gitu. Saya belum tahu. Tapi kalau di balai kami, Balai Budidaya Hias, kita sampai saat ini sepertinya belum pernah membudidayakan ikan sapu-sapu hias seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Sebentar Bapak Ibu, ini Bapak moderatornya sedang ada sedikit kendala. Bagaimana? Sudah? Kalian boleh nanya nggak? Gimana Mas Agus? Tapi ini Pak moderatornya masih Oh nge-lag gitu. nih. Iya. Oh boleh Mas Agus, nggak apa-apa. Karena kan saya awam di budidaya ya, jadi Boleh, ini kan boleh. terkait jananisasi. Jadi kan tadi kan kata Mbak Inan kan itu hanya merubah sifat secara fungsional bukan secara genetik ya. Ya. Berarti pada suatu saat nanti ikan-ikan yang sudah dijananisasi, misalnya kalau dia tidak dimakan itu kan, apakah dia masih bisa bereproduksi atau dia kembali ke semula betina atau gimana gitu Mbak? Atau dia selamanya akan jantan gitu secara fungsional gitu? Mungkin itu aja sih Mbak. Makasih Mbak. Oh, baik Mas Agus. Kalau misalnya untuk ini ikan-ikan yang dijantanisasi ini kan namanya jantan fungsional itu baik biasanya itu digunakan untuk kalau kita membuat jantanisasi secara genetik. Misalnya kayak kita pembentukan YY spermel gitu. Jadi kebutuhan jantan fungsional ini itu digunakan, harapannya itu jika misalnya dikawinkan dengan yang jantan fungsional dengan betina yang itu betina yang normal itu mungkin diharapkan nanti hasil anakannya ini jantan begitu. Tapi pada penelitian-penelitian yang sudah ada, termasuk penelitian saya juga Mas Agus, jarang yang kita sampai itu menggunakan hormon ini itu sampai kita nanti mengawinkan lagi gitu, karena kan memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya diaplikasikan ke saya pembudidaya nih, kalau misalnya ingin jantan tersebut itu untuk dipijahkan, itu bisa Mas Agus. Oh, oke. Baik. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas Agus. Bapak Ibu, izinkan kami sedikit mempromosikan. Izinkan kami sedikit memberikan informasi bahwa apabila Bapak Ibu merasa kegiatan hari ini, materi hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan ingin belajar lebih lanjut, langsung turun ke lapangan bersama Ibu Dr. Sofiarina dan materi-materi webinar yang sebelumnya telah BRBH sampaikan, kami akan mengadakan pelatihan offline langsung di BRBH. Itu akan mendapatkan modul eksklusif, SOP-nya juga, terus pendidikan langsung dengan para ahlinya.
ada studi kasus juga dan troubleshooting budidaya ikan hias, grup diskusi prioritas, dan sudah pasti sertifikat pelatihan. Yang itu akan kami informasikan melalui sosial media kami, jadi harap Bapak Ibu dapat follow atau subscribe YouTube dan sosial media kami yang lainnya. Baik, sebelum kita tutup, kami izin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Beni Haryadi selaku Kepala Riset Budidaya Ikan Hias dan PLT SES Badan BPPSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Ibu Kasubag kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Sohifar, dan seluruh peserta yang hadir pada acara webinar hari ini. Demikian acara ini, kami izin menutup acara ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan melakukan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.